Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Qotratun Nada Firdausiyah dan saya Alfia Rahma yang akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan Islam dari klasik hingga modern. Saya, Qotratun Nada Firdausiyah, akan menyampaikan materi mengenai lembaga pendidikan Islam klasik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah dan lembaga pendidikan madrasah. Pertama, lembaga pendidikan sebelum madrasah. Nah, di dalam lembaga ini pasti ada beberapa lembaga pendidikan lainnya, yakni yang pertama kutab. Kutab ini secara bahasa artinya menulis. Jadi, lembaga ini adalah tempat untuk pengajaran menulis. Tetapi dengan seiringnya berjalannya waktu, lembaga ini tidak hanya memfokuskan untuk menulis saja, tetapi juga untuk membaca dan mengetahui pokok-pokok ajaran Islam yang lain. Dua, manazil ulama atau rumah kediaman para ulama. Jadi dulu sebelum masjid ada, kediaman Rasulullah itu dijadikan sebagai tempat pembelajaran Islam. Setelah berjalannya waktu, setelah tersebarnya agama Islam meluas, beberapa rumah dari ulama yang lain juga itu digunakan sebagai tempat pengajaran Islam, seperti rumah Ar-Rois Ibnu Sina, Abu Hasan Abdullah, kemudian Imam Al-Ghazali, dan beberapa ulama yang lain. Ke masjid. Setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, hal pertama yang dilakukan Rasulullah adalah membangun masjid. Nah, setelah adanya masjid ini, masjid tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga digunakan sebagai tempat penyebaran dakwah, ilmu keislaman, pemecahan masalah antar masyarakat Islam, kemudian penerimaan duta besar asing, pertemuan para penguasa Islam, bahkan yang ingin mendalami tentang agama Islam juga. 4. Kushur. Kushur ini merupakan lembaga pendidikan dasar bagi anak-anak bangsawan di istana. Jadi anak-anak mereka itu akan disiapkan menjadi seorang khalifah, menjadi seorang pemimpin yang memikul tanggung jawab kepada negaranya, bahkan juga agamanya. Di sini metode pembelajarannya itu sama seperti di kutab, seperti membaca, menulis, kemudian mengenai pokok-pokok ajaran Islam, tetapi juga ditambah dengan kebutuhan di kalangan bangsawan itu sendiri. Kelima, Hawanit al-Warroqoin atau toko-toko buku. Toko-toko buku ini tidak hanya menjadi tempat untuk menjual buku, tetapi juga digunakan sebagai pusat diskusi tentang berbagai karya sastra, baik para ilmuwan maupun para penulis. Keenam, Salanut al-Adabiyah atau Majelis Sastra. Di lembaga ini, umat Islam mempelajari berbagai puisi, baik dalam bahasa Arab maupun Persia, yang berkaitan dengan agama Islam maupun kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat secara keseluruhan. Lembaga pendidikan ini menjadi salah satu juru bicara pemerintah dalam mengembangkan ilmu seni budaya, sehingga mampu menghasilkan karya seni dan budaya yang mengagumkan. 7. Maktabah atau dalam bahasa Indonesia itu maktabah artinya perpustakaan. Pada zaman dulu, perpustakaan terkenal itu bernama Dar al-Ilmu yang didirikan oleh Abu Qasim Ja'far ibnu Muhammad ibnu Hamdan al-Mausuli di Mosul. Jadi perpustakaan ini tuh dikelola oleh siswa dan pintunya itu selalu terbuka bagi semua. Bahkan orang yang datang dari luar yang jauh yang akan ke perpustakaan tersebut pun akan langsung diberi buku sebagai bekal untuk menuntut ilmu, seperti itu. Yang terakhir, ke-8, Majelis Muhadharah. Lembaga ini diselenggarakan untuk membahas masalah moral dan berbagai kontroversi yang berkaitan dengan teologi, bahasa, filsafat, interpretasi, bahkan lainnya. Biasanya majelis muhadharah ini terjadi di rumah-rumah, kemudian di masjid, di hadapan para ulama, bahkan sebelum akan menjadi khalifah. Lembaga pendidikan madrasah yang meliputi pertama, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Mizanul Mulk. Jadi Mizanul Mulk ini itu seperti lembaga yang mendirikan beberapa sekolah atau madrasah. Bahkan dikatakan bahwa lembaga ini itu
telah mendirikan madrasah yang berada di pulau terpencil di ujung dunia, bahkan yang jarang dikunjungi orang, yaitu bernama Pulau Ibnu Umar. Bahkan di sana telah didirikan madrasah atau sekolah yang besar dan bagus, yang terkenal dengan nama Madrasah Rodiuddin. Yang kedua, sekolah-sekolah yang didirikan oleh Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki adalah orang pertama yang mendirikan sekolah di Damaskus. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa sekolah-sekolah yang didirikan itu banyak, tersebar di kota-kota Suriah, bahkan di desa-desa. Di antaranya yang ada di Damaskus yaitu Darul Hadis An-Nuriyah, As-Salahijah, Al-Imadijah, Al-Kilasa, dan An-Nuriyah Al-Kubro. Terakhir, ketiga, sekolah-sekolah yang didirikan dinasti kerajaan Ayyubiyah. Pada zaman Ayyubiyah, ada sebagian sekolah yang didirikan oleh para sultan, antara lain di Mesir bernama An-Nasiriyah, Al-Kumbiyah, As-Suyufiyah, Al-Kamiliyah, dan ada juga di Damaskus As-Solahiyah, Al-Aziziyah, Al-Adliyah, Al-Kubro, dan lain-lain. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai lembaga pendidikan Islam modern. Di zaman sekarang ini, pendidikan Islam terus mengalami perkembangan. Sesuai dengan perkembangan zaman, lembaga pendidikan Islam pun juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan dari zaman klasik hingga zaman modern seperti saat ini. Pendidikan Islam terus bertransformasi seiring dengan perkembangan zaman dan mengikuti perubahan yang ada. Pendidikan tidak seyogyanya tetap tanpa adanya perubahan. Jadi pendidikan ini terus berubah sesuai dengan zamannya. Lembaga pendidikan tidak hanya mengajarkan materi tentang ulum al-din atau materi keagamaan, namun juga harus membekali peserta didiknya mengenai iptek atau teknologi agar dapat menghadapi tantangan zaman yang ada. Lembaga pendidikan Islam modern ini terbagi dalam beberapa jenis. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam formal, yang kedua lembaga pendidikan Islam informal, dan yang ketiga lembaga pendidikan Islam non-formal. Yang pertama, lembaga pendidikan Islam formal, yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan bertingkat yang terdiri dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Contoh lembaganya yang pertama, Madrasah Ibtidaiyah atau yang kita kenal dengan MI. Madrasah Ibtidaiyah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan di Indonesia, yaitu setara dengan sekolah dasar, tetapi pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Yang kedua, Madrasah Sanawiyah. Madrasah Sanawiyah merupakan jenjang menengah pada pendidikan Islam. Yang ketiga adalah Madrasah Aliyah atau disingkat dengan MA. Ini merupakan jenjang pendidikan menengah yang dalam pendidikan formal setara dengan sekolah menengah atas. Selanjutnya, lembaga pendidikan Islam informal. Lembaga pendidikan Islam informal ini adalah lembaga yang tidak berada di bawah naungan pemerintah dan bersifatnya tidak resmi. Pendidikan informal ini merupakan pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga dalam masyarakat. Seperti contoh lembaganya adalah TPA, Tempat Pendidikan Al-Quran. Yaitu TPA merupakan tempat pendidikan bagi anak-anak untuk mengaji dan belajar Al-Quran yang dibimbing oleh ustadz dan ustazah. Yang kedua adalah masjid. Selain TPA, masjid juga merupakan lembaga pendidikan Islam. Masjid juga bisa digunakan untuk belajar mencari ilmu agama. Itulah mengapa masjid selalu dijadikan tempat untuk sarana yang pokok untuk keperluan bagi masyarakat Islam. Selanjutnya yaitu lembaga pendidikan Islam non-formal. Lembaga pendidikan Islam non-formal adalah lembaga pendidikan Islam yang tumbuh subur dan berkembang di masyarakat. Bentuk pendidikan ini sering dipandang sebagai program keagamaan. Contoh lembaganya yang pertama adalah Majelis Ta'lim, yaitu sebuah lembaga pendidikan Islam non-formal yang memiliki kurikulum sendiri dan diselenggarakan secara berkala dan teratur. Yang kedua adalah Remaja Masjid, merupakan suatu organisasi kepemudaan yang diadakan di setiap masjid untuk semua muslim yang sudah balik. Menjadi salah satu lembaga pendidikan Islam non-formal karena di dalamnya banyak terdapat kegiatan yang bernilai islami. Yang ketiga, pesantren kilat atau sanlat, merupakan kegiatan yang dilakukan pada waktu hari libur dan biasanya dilakukan pada bulan Ramadan. Karena di dalamnya banyak terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurang dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.